Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat malam semuanya. Untuk materi kita update terus ya, Mas. Kita akan kasih penjelasan tentang BBMA ataupun pemahaman. Nah, jadi untuk pemahaman BBMA itu kita langsung praktek ya. Jadi nggak cuman teori-teori doang, Mas. Nah, seperti apa sih materinya? Nah, di sini materi tetap kita menggunakan basic. Jadi dalam BBMA itu kan kita hanya bisa masuk entry itu ada 3, yaitu re-entry setelah CSAK, re-entry setelah momentum, dan MHV. Nah, 3 ini saja yang kita perdalam, Mas ya. Kalau materi sebelumnya kita membongkar rahasia MA50 untuk time frame H4. Nah, di sini saya akan memakai basic lagi, yaitu kita akan memakai re-entry setelah CSAK, re-entry setelah momentum, dan MHV. Nah, jadi 3 ini yang akan kita perjelas, Mas ya, yang akan kita dalami karena saya hari-hari hanya pakai 3 ini. Di sini kita sudah lihat sama-sama untuk hari ini. Hari ini kita ada signal sell di market gold ya. Ini signal tadi pagi. Mana tadi? Nah, di sini ya. Di sini ada XAU sell, yang ini tadi scalping, baru sell udah longsor. Nah, yang ini yang akan saya jelaskan untuk alasan entry-nya. Jadi kita kan tidak hanya teori, masih kita langsung praktek, dan ini hasilnya kita akan entry sama-sama. Nah, di sini gold sell dan kita profit. Nah, jadi saya tadi untuk signal hari ini saya memasuk di MHV ya. MHV time frame H4. Di sini kan tidak ada ekstrim, misalkan sampean bertanya seperti ini. Di sini kan tidak ada ekstrim, Mas, kok di sini bisa dikatakan MHV. MHV itu terkadang ya, Mas, dia terjadi tidak sempurna. Seperti kasus yang kita sell tadi siang, kita profit rame-rame. Dia hanya seperti ini polanya. Ya. Di sini sudah MHV. Nah, contohnya apa sih konfirmasi dari MHV di time frame pertama H4? Itu di time frame kedua itu harus ekstrim. Coba kita akan lihat di H1 apakah ada ekstrim. Nah, benar, masih di sini ada yang namanya ekstrim. Berarti rule kedua sudah masuk ya. Nah, setelah ekstrim kita lihat lagi di time frame entry-nya, yaitu di M15. Saat ekstrim ya, ekstrim di H1 seperti ini, di M15 untuk time frame kita entry itu harus terjadi setup lengkap ya. Setup lengkap seperti apa sih? Ada ekstrim, TP wajib, dan juga MHV. Di sini ekstrim, TP wajib, dan juga MHV, lalu dia membentuk CSAK. Nah, ini adalah konfirmasi dari titik ekstrim time frame kedua. Nah, setelah terjadi CSAK, candlestick arah kuku, kita bisa sell. Stop loss-nya di mana? Kita cut loss saat dia menjadi momentum buy. Kita akan cut loss. Nah, kita tadi profit sama-sama masih dan harga ini turun. Nah ya, karena titik konfirmasi sudah terkonfirmasi semuanya. Kita memakai basic, yaitu kita hanya masuk di re-entry CSAK, re-entry momentum, dan juga MHV. Nah, untuk signal gold kali ini kita masuk di MHV. Kita lihat sama-sama di transaksi hari ini kita profit. Karena apa sih? Sudah terkonfirmasi semua. Jadi seperti itu ya, Mas ya. Jadi H4 ini
Untuk mengetahui dia itu kalau MHV itu di time frame keduanya harus ekstrim. Nah, gimana sih memvalidasi ekstrim? Itu di time frame ketiganya itu harus terjadi setup lengkap, yaitu ekstrim, TP wajib, MHV, lalu CSAK dan reentry CSAK. Kalau saya sih biasanya hanya sell di sini. Pas dia terjadi CSAK, saya hanya antisipasi saat dia tidak membuat reentry seperti ini. Terkadang kan setelah CSAK, harga itu langsung terjun. Nah, jadi kita tidak dapat entry. Nah, kalau dia membuat reentry dari CSAK di sini, saya akan layer satu kali entry di sini. Ataupun masih misalkan, Mas, saya mau memperkecil resiko, bisa dengan masuk di reentry CSAK di time frame ketiga. Ini CSAK, masih tunggu di reentry CSAK sini baru sell. Nah, setelah sell kan SL-nya setelah dia menjadi momentum buy. Misalkan momentum buy di sini. SL-nya kan dekat, cuman di sini. Sedangkan titik profitnya itu jauh. Ambil saja 1/3 misalkan ya. 1/3 berarti 1/1 sampai sini karena titik entry kita kan di sini. Nah, di sini 1/2 dan di sini 1/3. Nah, misalkan TP-nya di EMA 50 saja. Bisa. Biasanya sih saya TP di EMA 50. Ini tadi saya agak jauhin karena saya yakin aja bahwa dia akan turun. Nah, gitu saya seperti itu ya, Mas. Kalau kita mengambil dari reentry CSAK seperti ini, misalkan kita masuk di reentry CSAK untuk time frame ketiganya, time frame kita entry kan ini yang kita bicarakan. Misalkan kita masuk sell di sini. Untuk SL, kita tunggu setelah dia momentum buy, misalkan di sini. Dan TP itu yang bagus itu adalah EMA 50. Di sini sudah dapat 1/3. SL-nya segini 1 dan profitnya ini SL-nya, profitnya 1, 2 dan 3. Jadi 1/3 dapatnya. Kalau kita entry di reentry CSAK itu akan sangat tenang ya, Mas ya. Walaupun kita sudah ada entry 1 di sini nggak masalah. Kita antisipasi aja. Mana tahu harga itu langsung terjun. Nah, jadi seperti itu untuk analisa MHV berdasarkan signal yang kita share di channel Telegram hari ini dan kita profit. Oke. Sekian ya, Mas. Kita perdalam terus analisis kita di trading dengan menggunakan strategi BBMA. Semoga analisa yang singkat ini bisa membantu Mas. Bagi yang belum paham silakan chat aja di admin Telegram ataupun tuliskan di kolom komentar. Kita akan jawab. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun Mas.